لك شفاعة وهذا مطلبي. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Lillahi ta'ala wa li syafa'ati rasulillah wa bi karamatil awliya ila yaumil qiyamah wa bi karamatil ulama'il 'amilin wal musannifin al muhdasin wallahi qur'an mufassirin wal muhaddithin wal mujtahidin Imam Hanafi, Imam Maliki, Imam Syafi'i, Imam Ahmad bin Hanbal, Tubaina Jabal Ulama Sufiyatil Muhaqqiqin khususan ila hadratis Syamiyyin Syekh Abdul Qadir Al-Jilani Qaddasallahu Sirrul Aziz Imam Al-Alim ala Sayyidina Sadri Mudakkir Sadri wa Sayyidina Muhammad Habib Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali Al-Usuli wa Farah Al-Silsilati wal Akhirin Anwar Tubaina hadratis Zaini Al-Maki wa ila hadratis Syekh Al-Amana wa ila hadratis Tubaina khususan sanad al-Malik kitab Syekh Al-Alim al-Masayyidina Abdul Aziz Al-Malik dari Syekh Al-Alim al-Alama Syekh Ahmad bin Hajar Al-Haytami Tubaina Jumma Syekhina wa masyayikhina sedikit jemaah Mazudi sedikit jemaah Nur sedikit jemaah Saleh sedikit jemaah Al-Khazil sedikit jemaah Al-Latif bin Zain sedikit jemaah Abdullah Rahimah dan sedikit jemaah Abdul Wahid sedikit jemaah sedikit jemaah Mustafa Al-Bama sedikit jemaah Arwani Ahmad bin sedikit jemaah Syafi'i Adami sedikit jemaah Abdul Razak sedikit jemaah Abdul Abdul sedikit jemaah Ahmad Qurtubi sedikit jemaah Anwar sedikit jemaah Ahmad Khulbun sedikit jemaah Abdul sedikit jam Buyatina sedikit jam Ahmad Asrari sedikit jam Nasir Mahfud sedikit jam Muhammad Munawir sedikit jam Abdul Fatih Munawir sedikit jam Abdul Qadir Munawir sedikit jam Imam Sotrabya sedikit jam Nabi Munawir sedikit jam Nabi Munawir sedikit jam Asyid Maman dan Al-Nawan Al-Fadhil Al-Wara Al-Kamil Syekh Abi Abdul Mu'ti Muhammad bin Umar Anil Badani wa Adratus Syekh Kiai Syekh Asy'ari Kiai Asad Hasan Arif bin Imam Nasrullah Kiai Hasan Sri Kiai Abdul Hamid Nasruan Kiai Abdul Hamid Jabir Kiai Ahmad Wahidi dan Tuban Kiai Asari Bapak Ramai Sidin Jari Putra Bahasa Bapak Amin Sidin Bayi Abdul Karim Kiai Muhammad Najib bin Abdul Qadir Muhammad Munawir Muhammad Kiai Sidin Abdul Jabir Ulang bagi Allah Subhanahu wa ta'ala wa asrarihim wa an'amta alaina ya Allah sunnal fatihah ila jami'il kubur minal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat khususan jami'il kubur min ahlina wa ahlikum khususan ila ruh. Silakan ahli kuburnya masing-masing khususan ila ruh ya.
hamidum majid. Ya Allah ya Fattahu ya Razzaq 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 ya Allah ya Fattahu ya Razzaq. Alhamdulillah, alhamdulillah. Kita lanjutkan kaji kita masih di dalam kitab Fathul Mu'in. Kita bahas tentang perkara yang mewajibkan wudu, yang mewajibkan mandi. Bahwasanya perkara yang mewajibkan mandi itu semuanya ada 4 yang sudah kita bahas. Yang pertama karena keluar mani, ya. Keluar mani dengan apapun caranya, ketika keluar mani maka wajib mandi. Yang kedua yaitu yang sudah kita bahas pula, yaitu memasukkan hasafah ke dalam farji. Hasafah itu kepalanya zakar, ya, keseluruhan itu zakar, kepalanya itu namanya hasafah, milik laki-laki. Hasafah itu adalah ketika masih kecil belum terlihat karena belum disunat. Nah, ketika udah disunat maka nampak itu hasafahnya, ya kan? Nah, ketika hasafah itu masuk ke dalam farji, di sini disebutkan baik dalam farji perempuan ataupun ke dalam farji hewan sekalipun. Na'udzubillah min dzalik. Misalnya ada orang ngaminin kambing misalnya, dia wajib mandi, ya kan? Wajib mandi. Begitu juga perempuan yang dimasuki oleh farjinya, kemaluan yang dimasuki oleh hasafah tadi, maka dia juga wajib mandi. Mau keluar mani ataupun tidak, dia wajib mandi, baik datarnya manusia ataupun datarnya hewan. Ini yang kemarin kita bahas, ya. Baik yang kita masukin itu nih laki-laki, kita ke mayat, ya. Mayat, maka tetap kita wajib mandi. Tetapi mayatnya gak wajib mandi lagi, gak wajib dimandikan lagi. Kenapa? Li'inqibai taklifihi, karena terputusnya kemukalafannya. Jadi dia udah tidak ada kewajiban untuk ibadah. Makanya kalau dia dimandikan ya udah, yang itu gak wajib mandi tapi wajib dimandiin gitu. Kalau wajib mandi berarti dia jalan sendiri nanti. Ya kan? Itu yang kedua. Sekarang wartanifuha, adapun perkara yang mewajibkan mandi yang ketiga, haidun, yaitu haid. Ini khusus bagi perempuan, ya kan? Bagi perempuan, inqidha'uhu, yakni terputusnya haid. Artinya kalau udah selesai, kalau lagi haid mandi wajib itu tambah haram. Lagi haid wudu itu haram, ya kan? Yang udah pernah kita sampaikan. Ini ingat-ingat ini karena nyambung, Pak. Orang lagi haid terus dia wudu, haram. Karena wudu itu dipakai untuk sholat, untuk baca Al-Quran. Orang haid kagak boleh sholat, kagak
nggak boleh baca Al-Quran. Lalu buat apa wudhunya? Gitu. Makanya nggak boleh. Termasuk mandi wajib itu nggak boleh. Jadi inqita'uhu artinya ketika udah terputus, udah selesainya air, wajib mandi. Ya, gitu. Ya. Wa adapun yang dimaksud darah air, damun itu darah yakhruju yang keluar min mil mar'ati dari ujung rahimnya perempuan fi awqatin di dalam waktu-waktu maksusatin yang ditentukan. Jadi yang namanya darah haid itu darah yang keluar dari ujung rahimnya perempuan, ya, ujung rahimnya perempuan. Nah, di waktu-waktu yang ditentukan, nggak semua darah yang keluar dari kemaluan perempuan itu disebut haid, karena bisa jadi itu darah istihadah, bisa jadi darah nifas, gitu. Makanya waktunya ditentukan, ya, waktunya ditentukan. Wa aqallu sinihi, ya, tis'u sinina. Adapun paling sedikit-sedikitnya umur, ya, umurnya perempuan itu Pak, umurnya orang yang lagi haid itu tis'u sinina, yaitu 9 tahun. Komariatin yang bangsa Komaria, yang bangsa Komaria itu bangsa Muharram, ya kan? Kayak kemarin tuh Pak, Muharram itu beda kemarin. Kalau orang NU itu malam Rebo, ya kan? Kalau umum malam Selasa, kan gitu. Karena waktu itu saya pas lagi perjalanan pulang tuh malam Selasa, ya, banyak pawai. Saya izin sama Pak Waryo, karena waktunya udah pulang. Banyak pawai di mana-mana. Pas saya pulang kampung tuh, ternyata ditentukan tanggal tahun barunya malam Rebo, pawai lagi. Ada yang pawai, ada yang nunggu Pak. Kalau ada yang NO itu tambah nunggu dari keputusan PBNU, ya kan, dari Falakiyah, di bidang Falakiyah yang menentukan itu Pak, ya. Nah, Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumatil Awal, Jumatil Akhir, Rajab, Rajab, Sa'ban, Ramadan, Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah. Gitu. Ini bulan-bulan Komariah. Selisihnya bulan Komariah sama bulan umum, ya, Masehi, itu selisihnya 11-12 hari, 10 sampai 12 hari. Makanya Pak, ini di luar ya. Makanya dalam setahun itu selisihnya 11 atau 10, ya, 12 hari, taruhlah 12 hari. Jadi kalau 12 hari dalam waktu 30 tahun, itu hitungannya udah 1 tahun sendiri, ya, selisihnya apa? Artinya apa? Lebih cepatan Hijriah itu. Sampai umurnya 30 tahun Masehi itu sama aja dengan umurnya sampai 31 tahun Hijriah. Sampai umurnya 60 tahun berarti sama aja dengan 62 tahun Hijriah.
Artinya Pak, sampean itu kalau umur udah 61 itu sebenarnya sampean itu udah seumuran Kanjeng Nabi. Kadang-kadang kan kalau ditanya umur berapa Pak? 63. Berarti sebenarnya umurnya udah 65 gitu. Paham ini? Udah 65. Jadi kalau umuran Kanjeng Nabi sampai udah 63 itu udah dapat kelebihan 2 tahun. Ya kan, Masya Allah. Nah, Komariah 9 tahun Komariah. Istiqmaluha, yakni sempurnanya umur 9 tahun Komariah tadi, ya kan? Na'am ya, inro'at, jika melihat pada darah haid qabla sama qabla tamamiha, sebelum sempurnanya 9 tahun Komariah itu nih sitata asyara, kurang dari 16, ya kan, 16 hari. Itu nih sitata asyara yauman, kurang dari 16 hari, fahuwa haidun, maka itu disebut darah haid. Enggak harus 9 tahun, 9 tahun pasti enggak. Tapi kalau misalnya 9 tahun kurang 16 hari, apalagi kurang di bawahnya gitu Pak, 16 hari itu maksimal. Kalau 7 tahun, kalau ada anak perempuan keluar darah dari kemaluannya umurnya 7 tahun, bukan disebut darah haid, tapi itu darah istihadah gitu ya Pak ya. Ini harus perlu dipahami. Terus wa aqalluhu, adapun paling sedikit-sedikitnya waktunya yaumun, yaitu sehari, wa lailatun, dan semalam, sehari semalam ya, sehari semalam. Wa aktsaruhu, dan adapun paling lama-lamanya khamsata asyara yauman, itu 15 hari, 15 malam. Kaqoli turin, seperti paling sedikit-sedikitnya suci, bainal haidataini, di antara 2 haid gitu. Jadi gitu Pak, paling sedikit-sedikitnya suci ya, paling sedikit-sedikitnya suci itu 15 hari. 15 hari paling sedikitnya di antara 2 haid. Paling banyak-banyaknya gak terbatas gitu, gak terbatas, karena ada orang yang gak haid gitu. Pada umumnya orang suci itu 23 hari, 23-24 hari, karena memang rata-rata orang haid itu 6-7 hari, ya kan, 7 hari rata-rata. Makanya pada umumnya orang haid itu 23 sucinya itu 23 hari gitu. Paling sedikit suci itu 15 hari gitu, paling sedikit. Karena apa? Karena paling banyak-banyaknya haid itu 15 hari gitu hitungnya. Jadi gini Pak, maksudnya gini, misalnya sampai istri ini sampai itu tanggal 1 udah bersih, Pak, udah gak keluar darah haid. Tanggal 10 ada darah lagi, berarti itu bukan darah haid. Kenapa? Karena kurang dari 15 hari gitu. Kecuali tanggal 1 bersih, terus tanggal 16 keluar darah haid lagi, nah itu bisa dikatakan haid. Karena paling sedikitnya sucinya perempuan itu 15 hari. Paham ya? Wes, ini kita mengulas pembahasan di dalam kitab Fathul Qorib. Cuma sekali lagi di dalam kitab Fathul Qorib ini akan pembahasannya lebih
dikias sedikit-sedikit gitu dong. Kalau dia Fathul Qorib, apalagi Kifayatul Akhir itu udah dijelasin banget. Udah, kita lanjutkan. Wa yahrumu dan haram bihi dengan sebab haid ma sesuatu yahrumu yang haram bil janabati disebabkan karena jinabah gitu. Itu jadi ini harus apa, karena di sini kagak disebutkan, ya kan? Di sini kagak disebut, tapi dalam kitab Fathul Qorib disebutkan orang yang lagi jinabah apa aja yang dilarang? Apa? Yang pertama, yang orang yang lagi jinabah masuk masjid, terus megang mushaf, sholat, apa lagi? Yang lain, yang belakang sini loh. Pertama sholat, dua tawaf, ya kan? Tiga nanti sa'i lagi. Kalau sa'i mah nggak apa-apa. Sa'i itu kalau orang haid itu sa'i boleh, ya. Karena orang sa'i itu nggak harus suci, dari hadas, gitu. Orang sa'i sholat, ulang aja Pak ya. Tawaf, yang ketiga membaca Al-Quran, ya kan? Tidak boleh jinabah tuh. Ini kan orang haid haram seperti bagaimana orang yang punya jinabah. Baca Al-Quran, membaca Al-Quran, menyentuh Al-Quran, membawa Al-Quran, terus duduk diam di dalam masjid, itu nggak boleh. Terus sujud tilawah, sujud syukur, itu nggak boleh. Itu harus di luar kepala kayak gini nih. Saya juga alhamdulillah kalau sekolah itu ranking kalau masalah agama begini, alhamdulillah. Nah, bedanya Pak, kalau orang haid bedanya lagi nih, wa mubasyaratu ma baina suratiha wa rubbatiha. Tuh Pak, yang diharamkan lagi di samping sama dengan orang yang punya jinabah, tambahannya orang yang lagi haid itu nggak boleh ya dipegang, nggak boleh. Mohon maaf nih laki-laki bapak-bapak nih, istrinya sampai lagi haid nggak boleh memegang antara pusar dan lutut, itu nggak boleh, kecuali ada penghalang, ada izar namanya, ada sarung. Tapi kalau sampai punten di tangan sampai masuk itu ke dalam paha, nggak boleh, haram itu dalam madzhab Imam dalam madzhab Syafi'i, ya kan? Dalam kitab Fathul Qorib itu disebut istimta. Istimta itu mencari kesenangan baina surah warubah, antara pusar dan dengkul, itu nggak boleh, ya kan? Kecuali kalau sampai mau pijitin istri, lagi haid istri, ya pijitin tapi ada kainnya, jangan pegang di dalamannya. Apalagi sampai ke sana nggak boleh, ya kan? Wakilah dan dikatakan layak rumu tidak haram. Ada pendapat tapi yang kita pegang adalah yang jumhur, itu Pak, ya. Ada mengatakan layak rumu tidak haram kecuali hubungan. Kalau ini lebih agak ringan, artinya apa? Hubungan suami istri sepakat semuanya, semua ulama sepakat kalau hubungan suami istri di saat istri lagi haid hukumnya haram, gitu, ya kan? Itu. Tapi kalau yang tadi memegang ini ada yang membolehkan, gitu, ada yang membolehkan. Itu pendapat
ya kan? Waktaro dan telah memilih kepada ini pendapat An-Nawawi, Imam Nawawi bolehkan, ya kan? Bahwasanya selain apa namanya, selain hubungan suami istri, fitah di dalam kitab At-Tahqiq, ya, di Khobar Muslimin berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, berbuatlah kalian, ya kan, kulla syai'in pada tiap-tiap sesuatu illa nikah, kecuali hubungan suami istri, ya. Apapun masih boleh Pak. Orang ayat itu dalam Islam lebih enak, masih boleh tidur bareng, ya kan? Bukan misalnya perpelukan, nggak apa-apa. Kalau orang Yahudi aturannya orang Yahudi itu, kalau istrinya lagi maka dipisah, nggak boleh serumah, teman. Diasingkan. Kalau kita kan enggak, masih boleh serumah. Kok serumah masih boleh tidur seranjang. Yang penting itu jangan tadi berpegang ini. Berpegang boleh, yang penting ada penghalangnya. Wabil khusus nggak boleh, pokoknya yang nggak boleh mutlak secara mutlak itu adalah hubungan suami istri, ya. Wa idza inqata'a, ketika terputus damuha, darahnya itu perempuan, halal maka halal laha bagi itu perempuan, qoblal ghusli, sebelum mandi, saumun, puasa. Oh Pak, jadi kalau perempuan udah selesai haid, udah bersih gitu, walaupun belum mandi, dia boleh puasa. Kalau sholat nggak boleh, harus mandi dulu. Kalau puasa boleh, gitu. Puasa boleh. Lawat ya, tidak apa negaranya? Lawat pun tidak wati. Wati itu hubungan suami istri. Makanya istri kita kalau apa namanya udah selesai haidnya, sebelum kita campuri, ya, sebelum kita gauli, sebelum hubungan suami istri, wajib mandi dulu, nggak boleh cukup cium doang. Kata istri, udah ya nggak apa-apa lah, nanti mandinya sekalian. Nggak boleh, mandinya sekalian aja, sekalian haid, sekalian mandi jinabat, nggak boleh. Jadi harus mandi dulu, mandi ya sebagaimana mandi jinabat, ya. Habis itu baru dikumpulin, walaupun ujung-ujungnya nanti mandi lagi. Mandi lagi, paham ini? Nah, makanya perlu diketahui ini, Pak. Makanya bedanya orang ngaji sama nggak ngaji itu harus ada beda, ya. Banyak orang yang nggak tahu kayak gini loh, Pak. Ya kan, istrinya udah haid, Mas, udah nggak haid nih, Mas. Misalnya, ayo Mas, mau nggak boleh. Kata suami yang tahu berarti mandi dulu. Oh gitu, mandi dulu deh, mandi dulu. Paham ya? Itu yang ketiga, yakni berkenaan dengan haid. Warabiha, adapun perkara yang mewajibkan mandi, yang keempat, nifasun, yaitu nipas. Inqita'uhu, yakni terputusnya dari nipas. Wa ada penipas teh damu aidin, itu darah aid mujtami'un, yang berkumpul, yakhruj, yang keluar, ba'da faraghi jami'ir rahim,
rahmi, ya kan, atau rahmi. Jadi setelah selesainya seluruh selesainya rahim itu artinya kalau udah melahirkan, ya kan, anak itu udah lahir, itu biasanya akan darah yang berkumpul tadi loh Pak. Kenapa perempuan itu kalau hamil kok tidak haid? Punten, karena itu darah nggak sempat matang, itu dimakan oleh janin. Dimakan oleh janin, bukan makan darah, bukan darah yang darah kotor dimakan janin, enggak. Jadi belum sempat tuh, ini kan ovum atau ovarium. Wah, ini bahasa IPA ini mana, ya kan? Ovum atau ovarium itu kalau nggak dibuahi, ya kan, maka dia akan matang, terus dia akan menjadi tua, ya kan, terus dia keluar. Tadinya ya nggak matang kayak darah. Maka darah haid itu kan darah yang merah kehitam-hitaman, ya kan, karena nggak dibuahi. Kalau dibuahi jadi bayi, gitu, paham ya? Dia dibuahi terus jadi bayi. Nah, ketika udah jadi bayi itu tetap aja siklus itu ada, tetapi sebelum matang udah dimakanin sama janin tadi, gitu ceritanya. Makanya ada orang ngomong ya kiai ceramah kalau kita selama di kandungan itu makan darah haid itu kan terlalu ekstrim loh, makan darah haid. Padahal bukan darah haid ini tadi Pak, ovum yang masih belum dimakan. Subhanallah, ya kan, itu bayi. Makanya dia enak, tinggal makan aja tuh di alam rahim. Ditanya nanti, kasih tahu nanti kamu akan pindah ke alam dunia. Udah tahu sebenarnya Pak. Nanti di alam dunia itu kamu gak tinggal makan doang, kayak seperti kamu sekarang ini. Terus nanti kamu kalau mau pengen makan harus kerja di sana. Harus kerja, harus nyari ini sehingga baru bisa makan. Makanya bayi itu ketakutan mau keluar dari rahim, itu ketakutan, sehingga ketika dia keluar rata-rata bayi itu nangis. Kenapa? Ketakutan. Gak ada kan keluar ketawa, gak ada bayi ketawa, tambah kita ngeri lihatnya, ya kan, tapi nangis. Itu menurut kisahnya begitu. Kita sekarang di alam dunia, kita nanti akan rata-rata takut mati, ya Pak. Takut mati lah, yang udah tua aja takut mati, apalagi yang muda, ya kan? Yang tua itu udah takut mati, padahal udah tua banget loh Pak. Pas minta panjang umur aja, padahal udah tua. Ya Allah, padahal kehidupan itu gak sebagaimana yang ngeri yang kita bayangkan. Kalau kita di alam dunia ini beramal soleh, mengerjakan apa yang diperintahkan oleh Allah, menjauhi apapun yang dilarang oleh Allah, maka nanti di alam kubur itu tempat istirahat yang sebenarnya. Kita tinggal makan kita makan, tetap makan Pak, tapi makanan kita bukan karena roh kita kan roh, ya kan. Makanan kita itu adalah amal baik kita, amal perbuatan kita. Kalau orangnya amalnya baik, makanannya hidangannya banyak-banyak Pak. Ya kan. Sebaliknya orang kalau amalnya buruk, ya dia dapat siksaan, ya kan. Dan dia nggak akan mati. Nanti terus kiamat dia baru dibangkitkan, dikasih jasad lagi. Masya Allah, ya. Ini di luar tema sedikit-sedikit biar kita nyadar. Kalau yang udah tua-tua ini nggak usah takut mati, gitu maksudnya. Yang udah tua-tua, ya kita semua termasuk saya juga. Makanya kita bersiap-siap sebanyak-banyaknya beramal untuk menghadapi yang namanya kematian. Wes, tadi mana tadi? Ya wes. Wa aqallu, adapun paling
cerita gitu doang Pak, gitu doang, udah gak keluar lagi. Wa qalim, dan ini hanya terjadi pada Sayyidah Fatimah Az-Zahra radhiyallahu anha. Itu beliau lahir pas asar, habis sholat asar. Beliau lahir pas habis sholat asar. Ya, setelah habis sholat asar, beliau keluar darah, udah gak keluar darah lagi. Maghrib beliau sholat maghrib. Makanya Fatimah itu seumur hidupnya nggak pernah meninggalkan sholat 5 waktu sebagaimana perempuan yang lain. Kalau perempuan lain kan meninggalkan karena ada sebab, nggak apa-apa, karena nifas itu kan mereka nggak sholat. Tapi kan Sayyidah Fatimah itu punya kelebihan itu, makanya Sayyidah Fatimah itu nanti di surga menjadi Sayyidun Nisa, pemimpin perempuan nanti di dalam surga gitu. Wes, mana tadi? Jadi sangat sultan bahwa ibu dan paling pada umumnya nifas arba'una yauman itu 40 hari. Waktu paling lama-lamanya nifas situna yauman itu 60 hari. Wayarumu dan Arab sesuatu yang Arab bin Aidi disebabkan karena haid. Jadi haram pula ya, apapun yang diharamkan pada perempuan haid itu yang diharamkan bagi orang yang nifas. Nah, gitu maksudnya, ya kan? Yang tadi udah saya sampaikan. Wajibu terus haid kayak gini. Betul, kalau haid kan paling 6-7 hari ya. Kalau nifas kan 40 hari. Tapi tidak harus 40 hari. Karena ada orang cukup seminggu udah gak keluar darah lagi, berarti dia udah berhenti itu, udah gak haid, udah gak nifas, berarti dia wajib sholat. Ini kasih tahu bujurnya sampean Pak. Kadang-kadang nunggu 40 hari walaupun udah gak keluar darah, ini salah ini. Ya kan, ditanya mah udah gak keluar belum 40 hari ya, padahal udah gak keluar, masih keluar enggak sih, tapi kan belum 40 hari, berarti nggak paham, ya kan? Jadi harus kalau udah mampet, itu berarti udah suci. 40 hari itu pada umumnya gitu doang Pak, pada umumnya. Ada juga yang 20 hari udah mampet, 30 udah mampet, seminggu udah mampet, ada. Terus paling lama-lamanya 60 hari. Artinya apa? Kalau lebih dari 60 hari itu bukan darah nifas, tetapi itu darah istihadah. Gitu. 40 hari terbeli sarimi 40 buat ngitungin makan sarimi tiap hari 40 hari. Aduh, tinggal 2 bungkus sih, berarti udah selesai sudah. Oh, bukan begitu Pak. Pokoknya kayak ngaji ya, istrinya sampai suruh ngaji. Ini paling utama. Ngaji yang paling wajib bagi perempuan itu adalah ngaji yang berkenaan dengan haid dan nifas. Dia harus tahu betul, ya kan? Paling wajib. Dan wajibnya itu suami yang ngajari. Suaminya kagak ngerti, wajib undang guru untuk mengajari istrinya. Ya kan? Paham ya? Nggak harusnya sampai yang ngajarin, sampai nggak tahu ya undang guru. Wajib al-ghuslu, boleh mandi aidon juga. Jadi wajib mandi juga. Biladatin, dengan sebab biladah walau bila baladin. Artinya biladah itu keluar anak, beranak Pak. Oh, beranak macam berada dalam kubur ini mah, melahirkan. Artinya melahirkan yang tanpa ada, melahirkan kering gitu Pak. Kagak ada apa-apa, udah kering, kagak ada darah misalnya itu. Terus nggak keluar nifas sama sekali, nggak keluar darah nifas misalnya. Apakah dia ini wajib mandi? Tetap wajib. Kenapa? Habis melahirkan.
berarti saya nggak perlu mandi. Itu melahirkannya. Orang nipas itu pasti habis melahirkan, gitu, ya kan? Tapi kalau orang udah apa namanya, misalnya nih Pak, nipas kan darah keluar, kalau udah semua ari-arinya udah keluar, anak buahnya udah keluar, dua-duanya udah keluar, terus kemudian keluar darah, itu darah nipas. Misalnya gini, belum sempat mandi wilada, keburu keluar darah nipas, ya gimana dong? Ya udah, nggak boleh mandi nipas, nggak boleh mandi wilada, nunggu nanti kalau udah selesai nipas baru mandi wilada. Paham ya? Karena kita nggak boleh apa namanya, mandi wajib ketika kita punya jinabat, punya hadas besar, nggak boleh. Padahal bapak udah keluar darah nipas terus sampai mandi wilada, nggak boleh, karena itu perkara wajib gitu. Wal qoi ala qatin, atau mengeluarkan darah kental, alaqah artinya ini keguguran. Keguguran itu juga wajib mandi wajib. Keguguran walaupun baru 3 bulan 2 bulan darah keluar kan wajib mandi. Walaupun misalnya nanti dia nggak nipas, tapi dia wajib mandi gara-gara telah mengeluarkan bakal anak tadi, ya kan? Wa mudghatin, dan apa namanya, keluarnya kalau alaqah itu darah ya kan, darah apa namanya, segumpal darah. Mudghah itu segumpal daging, karena ada orang yang kuburan udah bentuknya udah daging gitu. Wa bi mauti muslimin, atau disebabkan matinya orang muslim, ini juga wajib mandi. Mandikan maksudnya ghairi syahidin, yang bukan mati syahid. Kalau mati syahid haram dimandikan, ya haram dimandikan. Mati syahid ini adalah mati dalam peperangan melawan orang kafir, ya orang kafir, orang musyrik itu, terus mati, dia matinya mati syahid, bukan mati syahid akhirat. Kalau mati syahid akhirat itu kan banyak macamnya Pak. Orang melahirkan mati syahid, orang menutup hidungnya gini mati, tiba-tiba mati syahid gitu. Tapi tetap dimandikan gitu, nggak terus
Astaghfirullahaladzim. Astaghfirullahaladzim. Subhanallah.